Tamu kita berikutnya pernah nusuk 9 orang, bacok 8 security, masuk penjara 4 kali. Pertanyaannya tentu lalu kenapa diundang di acara Kick Andy? Kita sambut Hasanuddin. Tapi soal cerita nusuk 9 orang itu benar atau enggak sih? Bener apa enggak ya? Ya bener. Benar. Kenapa Anda nusuk orang sampai 9 orang? Masa lalu aja, tapi kan sekarang enggak. Masa lalu. Itu umur berapa waktu itu? Umur berapa ya? 19 tahun. 19 tahun. Ya, sama 16 tahun. Oh, Nek 16 tahun kan yang kenakalan. Nek yang 16 tahun itu yang mana? Nusuk 9 orang. mau tanya yang umur berapa dulu? Oke, saya harus hati-hati juga. Duduk. Saya yang harus hati-hati, ya. Gimana Bang? Jaga jarak dulu. Anda tetap di situ dong. Anda tamu, nggak usah ikut-ikut. Yang umur 16 tahun itu kejadiannya apa? Kenakalan. Kenakalan. Apa yang Anda lakukan? Jadi ya cari jati diri tuh. Tes mental. Misalnya dari rombongan tes mental. Melirik. Nah, jadi cari apa ya? Cari kesalahan orang lain. Jadi maksudnya supaya oleh teman-teman Anda dianggap hebat gitu? Ya enggak sih. Jadi alasannya apa? Mencari jati diri. Begitu jalan, ada yang ngelirik. Apa kamu ngelirik? Job. Jalan lagi, kamu juga ngelirik ya? Job. Oke, jadi umur 16 tahun sudah... Ya, tahun 99. Nusuk-nusuk orang sembarang gitu nggak dihukum. Coba temennya preman dulu. Ini sini ada Mas Hoki. Cerita apa yang terjadi waktu umur 16 tahun itu? Jadi ya kita ingin ya membuat ketakutan aja. Jadi kita nggak mau disaingin sama geng lain. Jadi ya itu tadi kita ingin menunjukkan jati diri bahwa kita yang terkuat. Nah kebetulan di kelompok kita itu pada waktu itu ya cukup disegani dan ditakutin sama kelompok. Nama gengnya apa waktu itu? Merkit. Merkit. Ya, Merkit itu kepanjangan dari nama daerah tempat kita asal, namanya Mergangsan Kidul. Oke, nanti saya dengar-dengar udah berubah nama, tapi nanti diceritakan ya. Iya. Pernah bacok petugas itu keamanan? di salah satu di bank yang ada di Yogyakarta itu. Kenapa Anda bacok? Itu kan proses dari nakal kecil ke gede, terus kan titip kerjaan. Yang satu diterima, yang satu enggak. Saya karaoke kok, yang satu enggak diterima malah nadanya enggak. Kurang menyenangkan itu. Malah nek wani ke sini, nek berani ke sini bawa rombongan kamu. Ya saya datang 6 orang, tapi yang pelakunya saya sendiri. Itu kan sempat kaca bank sama di situ ada beberapa security itu kan kebacok juga. Kacanya pecah semua, tapi uangnya tak sebar, nggak tak ambil. Tak sebar, ada yang lari. Wes pecah wae apik, ada yang bilang rampok, tapi kan di situ kan banyak yang tahu kalau kejadiannya bukan perampokan. Gitu. Itu juga masuk. Akibatnya juga. Anda masuk penjara? Masuk juga. 4 kali di penjara gara-gara apa? Tadi nusuk ya, orang, sejenis itu semua. bacok, perusakan semua ya. 4 kali masuk penjara. Ini teman Anda ya? Oke. Tentu kita ingin tahu cerita di balik apa yang dilakukan oleh Mas Hasan, bagaimana perkembangannya sekarang ini. Tapi sebelum itu ikuti dulu tayangan berikut ini. Tak salah memang melihat seseorang dari penampilannya. Tapi yang harus diingat, tak selamanya karakter orang hanya dinilai dari penampilan, seperti para anggota komunitas ini. Gemar melakukan kegiatan sosial dan selalu berusaha menyebarkan virus kebaikan kepada siapa saja agar mau menolong sesama. Itulah aksi nyata yang selalu dilakukan oleh komunitas yang satu ini. More Kids, kepanjangan dari menyongsong esok gerai kebersamaan impikan damai selamanya.
Merkis tumbuh di Yogyakarta, tepatnya di daerah Mergangsan Kidul pada tahun 1990-an. Namun, dulu Merkis merupakan geng yang isinya anak-anak muda yang kerap kali membuat onar atau keributan di sekitaran Jogja. Hasanuddin, ketua Merkis saat itu merasa hidupnya harus berubah dan ia pun sadar, kemudian mengajak teman-temannya untuk mengubah Merkis menjadi komunitas sosial. Dan harapan Hasanuddin pun tercapai. Merkis terbukti konsisten melakukan aksi sosial sejak tahun 2006 hingga saat ini. Aksi sosial yang mereka lakukan pun bermacam-macam. Mulai dari aksi sosial pengiriman air bersih ke Gunung Kidul, membangun masjid, hingga aksi sosial di berbagai panti asuhan di Jogja. Dan masih banyak lagi aksi sosial yang mereka lakukan. Selama 11 tahun terakhir, Hasanuddin atau yang lebih akrab disapa Komandan oleh anggota Merkis juga memperhatikan kehidupan anggotanya. Karena banyak anggota Merkis yang belum punya pekerjaan, bahkan mantan narapidana pun dirangkulnya agar bisa mendapat kehidupan menjadi lebih baik. 2004 saya pertama itu saya masuk di Rutan Bantul. Lalu keluar, lalu masuk lagi tahun 2007. Saya masuk lagi ke LPU Ragunan. Lepas dari itu saya kenal dengan seorang yang sudah lama di Merkit. Dulu kan Pak Hasan sering menawarkan saya pekerjaan. Sama Pak Hasan dibantu dari mulai dulu tak punya kendaraan, tak punya mobil. Sekarang dia fasilitasi saya dengan mobil. Lalu untuk linknya juga dia punya rekan di travel tour. Akhirnya saya bisa masuk ke situ sampai sekarang. Jadi setiap hari saya jalan. Mungkin 1 bulan saya libur cuma 1 hari. Kini, Hasan merasa hidupnya jauh lebih bermakna dan bermanfaat. Masa lalunya yang kelam sudah ia buang jauh. Hasan berharap kedepannya semakin banyak anak-anak muda, komunitas, atau siapa saja yang tertular oleh virus positif yang disebarkan oleh Merkis. Dari anggota geng yang nusuk-nusukin orang, bacok-bacokin orang, kemudian kita bisa lihat perubahan yang drastis ya, 180 derajat hidup Anda berubah. Iya. Tiba-tiba jadi orang yang welas asih, yang mau berbagi, menolong sesama. Anda berubah itu gara-gara apa? Gara-gara masa lalu juga di Sleman. Nah, insafnya itu kapan insafnya? Katanya gara-gara gempa di Jogja Iya. ya? Gimana Mas Itu kan Oki? Kok anak nakal ini bisa insaf? Bagaimana ceritanya? Ya, pertama kali itu kegiatan pertama kali itu waktu gempa Jogja ya. Itu gempa Jogja itu kan Jogja parah sekali itu. Parah sekali, terus kebetulan juga rumahnya beliaunya juga kena juga, dan pada waktu itu beliaunya juga pas waktu di dalam. Waktu di dalam terus pas waktu penjara itu ya? Waktu di dalam, nah terus selang sebentar pada waktu masih dalam suasana gempa itu beliaunya sudah keluar pada waktu itu. Keluar lihat keadaan seperti itu, apalagi keadaan di kampungnya juga parah, terus keadaan rumahnya juga parah. Nah, pada waktu itu karena beliau sudah nggak punya apa-apa pada waktu itu ya, udahlah aku punyanya cuma tenaga. Akhirnya ya nggak tahu kayak terpanggil sendiri gitu, dia membantu. Baksos pertama kali itulah, dari dulu sebenarnya sudah pengen berubah, cuman pada waktu itu nggak ada yang dukung, nggak ada yang ngaren atau apa. Nah, terus akhirnya ya teman-teman yang masih ibaratnya masih ini sama dia, akhirnya kita dikumpulin, udah maunya Mas Hasan apa? Ya aku sih yang dulunya pengen nyusahin orang, aku kepengen sekarang bantu orang, tapi gimana ya caranya? Padahal aku tuh pengen berhenti sudah lama. Ya cuma karena keadaan nggak mendukung itu. Terus akhirnya yang sebenarnya Mas Hasan berubah itu ya dari dirinya sendiri. Cuman kayak istri, kayak teman-teman tuh mensupport aja. Nah, setelah mensupport ternyata benar-benar dia berubah. Berubah ya. Iya. Baik. Selain teman-teman, ada seorang istri yang mendukung. Tetapi saya dengar mertua
tidak setuju, anaknya diculik, dinikahi, dan apa kata istri? Ikuti terus Ki Candy. Sekarang ini itu nggak cuma orang nakal, ada yang karyawan swasta, ada yang wira swasta, apa gabung Oh, jadi mau satu. bergabung Iya. ya. Karena Dan di market ini memang tidak ada tendensi apa-apa. Maksudnya kita tidak peduli, tidak membedakan apa sukumu, apa agamamu, apa partaimu, apa bajumu, tetap kalau sudah jadi satu di market itu namanya seduluran tanpa perbedaan. nah, sekarang istri tercinta sudah ada juga bersama kita di studio. Baik, Mbak Laras satu. Mbak Laras, pertanyaan pertama, kok mau menikah sama dia? Ini penting ini. Waktu itu sadar atau tidak? Diculik. Diculik. Maksudnya terpaksa. Ketemunya di mana sih Enggak, ketemunya? ketemunya pas saya lagi jalan-jalan di dekat rumah saja. Kebetulan saat itu suami saya itu sedang tawuran sama teman-temannya. Terus kan saya takut mau pulang. Terus tiba-tiba dia itu nganter saya, padahal posisi tawuran. Gini, saya pernah baca di cerita, ada orang naksir cewek supaya kelihatannya hebat, kamu pura-pura berantem terus nanti aku datang, tak, semua pergi lari. Nah, sehingga aku menolong sang gadis dan dia akan jatuh cinta padaku. Itu modus. Tapi itu tawuran beneran nggak sih? Apa? Tawuran beneran? Iya, bener. Oh beneran, berarti nggak modus ya? Beneran, saksinya saya ikut tawuran. Nah saya nggak tahu pada waktu kita berkelahi, tak tahu dia ngilang. Ngilangnya ini nyelamatin bidadari satu ini. Preman macam apa ini? Yang lain tawuran dia sibuk, mari Mbak saya antar. Nggak boleh ya lain Nggak, kali jadi- ya. Kapan jatuh cintanya kapan? Merasa kok wah ini laki-laki yang menjadi pilihanku. Itu kapan persisnya? Soalnya setiap hari terus sering main ke rumah. Setelah kejadian itu. Setelah kejadian nganter itu. Terus main ke rumah. Waiting Tresno Jalaran Soko Kulino. Yang terjemahannya cinta bersemi karena seringnya pertemuan. Nah, waktu ngelamar orang tua setuju atau tidak? Tidak setuju. Oh ya udah betul itu, udah betul. Malah berbalik muka itu. Berbalik muka. Terus apa Ya. yang Anda lakukan? Ya udah, kompromi aja. Tak culik gitu. Itu bukan kompromi itu. Tapi akhirnya bagaimana kalau dengan melihat apa yang dilakukan Mas Hasan sekarang? Pandangan orang tua, mertua? Ya semenjak anak saya lahir, terus habis itu terus berubah, apalagi sekarang. Sekarang saya malah nggak pernah ditanyain kabarnya, malah suami saya yang ditanyain kabarnya. Luar biasa. Merkits itu dulu namanya apa Merkits? Mergangsan gitu. Nek. Oke, itu daerah wilayah ya? Iya. Kalau Tempat sekarang lain katanya saya. namanya diganti jadi Menyongsong esok, raih kebersamaan, impikan damai selamanya. selamanya. Sekarang itu. Baik, ya, luar biasa. Terus sampai kapan mau terus berbuat baik? Insya Allah ya nek sing dukung banyak ya terus. Terus ya, Iya. kalian banyak yang mendukung masih Iya, terus ya. iya. Nah, Merkits itu punya t-shirt bagus. Ini komunitasnya karena udah positif, sudah banyak menolong orang, kemudian membuat sebuah t-shirt dan banyak yang ingin memakainya. Ini ada 20 yang akan dibagikan dan sudah diundi. Siapa yang beruntung? Mari kita lihat di layar. Ini dia yang beruntung mendapatkan t-shirt dari Merkits. Baik, terima kasih ya Mas Hasan. Dan berikutnya ada seorang anak muda juga dari Jogja mengajak
orang-orang asing untuk mengajar di Kulon Progo. Dan jangan lupa juga nanti ada pelajaran menari India. Nah, ikuti terus Kick Andy.